Pertemuan monitoring dan evaluasi penanggulangan pandemi COVID-19 di Provinsi Maluku dilaksanakan dengan tema Dukungan Bina Wilayah pada Penanggulangan Pandemi COVID-19 Provinsi Maluku, yang merupakan salah satu kegiatan dalam kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke Provinsi Maluku. Kunjungan tersebut berlangsung sejak 5 sampai dengan 7 November 2020. Kegiatan monitoring dan evaluasi bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku yang dipimpin oleh staf ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan Dr. Kuat Sri Hudoyo. Turut dihadiri oleh Asisten 2 Setda Maluku M. Ali Masuku Esos, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota di Maluku, Direktur Rumah Sakit di Maluku beserta dengan unsur terkait lainnya. Dalam sambutannya, Hudoyo menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran Setjen Kemenkes terkait dengan rapat rencana vaksinasi yang akan mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Hudoyo mengatakan pandemi ini belum berakhir. Pemerintah masih meningkatkan upaya penanganan COVID dan sudah menunjukkan hasil yang signifikan, dan ia mengharapkan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui, sampai dengan 3 November 2020, di Indonesia terjadi penurunan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dari 60.694 kasus minggu lalu menjadi 54.732 kasus. Hal ini berarti COVID sudah mulai bisa dikendalikan di bumi ini. Kami sampaikan kepada maaf Bapak Sekretaris Jenderal, selanjutnya beliau akan hadir bersama Bapak Ibu pada sore hari ini, karena mendadak sore hari ini harus mengikuti rapat pimpinan bersama Bapak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan rencana vaksinasi COVID-19 yang akan mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2020, sehingga beliau mohon izin tidak bisa hadir dan menugaskan kepada saya selaku staf ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan untuk mewakili beliau membacakan sambutan pada acara pembukaan Bina Wilayah Penanggulangan COVID untuk Provinsi Maluku. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam kondisi pandemi COVID menjadi tantangan tersendiri. Saat ini pandemi COVID sedang menguji ketahanan sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Provinsi Maluku. Sudah 8 bulan lebih kita berjuang bersama-sama menghadapi pandemi COVID. Pandemi ini belum berakhir. Kita masih terus meningkatkan upaya penanganan COVID-19 dan alhamdulillah menunjukkan hasil yang signifikan. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan sampai pada masa-masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui, sampai dengan tanggal 3 November 2020, di Indonesia terjadi penurunan jumlah kasus aktif dari 60.694 pada pekan lalu, sekarang sudah di angka 54.732. Terjadi penurunan kasus lebih dari 6.000 penderita aktif. Jumlah kasus aktif ini sebesar 13% dengan rata kasus aktif dunia semakin jauh selisihnya hingga 13%. Hal ini berarti penularan mulai dapat kita kendalikan di bumi Indonesia. Sementara itu, saat ini jumlah kasus sembuh yang sudah terus bertambah sudah di angka 83,54%. Sedangkan dunia masih di rata-rata 71,8. Selisihnya sudah semakin besar sehingga dengan angka sekitar 11,74%. Lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata dunia. Hasil signifikan ini tetap harus kita upayakan terus-menerus dengan menurunkan angka kasus aktif dan meningkatkan kesembuhan. Sedangkan jumlah kasus meninggal memang kita masih berada di atas rata-rata dunia, yaitu dengan angka 3,38%. Dan dunia saat ini dengan angka 2,56%. Oleh karena itu, kembali diingatkan agar seluruh upaya gerakan kerja
Dengan rata-rata kasus di Indonesia selisihnya 1,40% lebih besar dibandingkan dengan rata-rata di Indonesia. Dalam rangkaian kegiatan Bina Wilayah pada penanggulangan pandemi COVID-19 Provinsi Maluku, turut dilaksanakan penyerahan bantuan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diberikan oleh staf ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan Dr. Kuat Sri Hudoyo kepada perwakilan rumah sakit yang ada di Maluku. Kepada RSUP Dr. Jele Mena diberikan secara simbolis insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. RSUD Dr. M. Haulusi diberikan bantuan berupa 72 baju hazmat, 2.000 masker bedah, 100 tisu disinfektan, dan 500 alat rapid test. Rumah Sakit Tingkat 2 Profesor Dr. J. A. Latumeten berupa 72 baju hazmat, 1.500 masker bedah, 50 tisu disinfektan, dan 250 alat rapid test. Dan kepada Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. F.X. Suharjo berupa 72 baju hazmat, 1.500 masker bedah, 50 tisu disinfektan, dan 250 alat rapid test. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat menunjang rumah sakit tersebut dalam pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Maluku. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menemui pendemo dari Himpunan Mahasiswa Lelemuku atau Himapel Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Ambon pada hari Jumat 6 November 2020 di depan kantor Gubernur Maluku. Adapun 6 poin tuntutan Himapel yang disampaikan yaitu 1. Mengungkap sejumlah dugaan kasus korupsi proyek Mangkrak Tanimbar. 2. Kasus Taman Kota Saumlaki yang masih terkatung-katung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku. 3. Mempertanyakan opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 4. Menyuarakan persoalan kemanusiaan oleh Gustu Kepulauan Tanimbar terhadap 248 penumpang Sabuk Nusantara 34. 5. Menyuarakan persoalan ketidakadilan bagi calon siswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu yang namanya diganti secara sepihak oleh Pemda Kepulauan Tanimbar. Dan 6. Mosi tidak percaya untuk DPRD Tanimbar. Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur Maluku mengatakan ia akan menindaklanjuti segala permohonan yang disampaikan Himapel. Sebenarnya kita setuju tadi yang namanya pengawasan itu ada pengawasan yang sifatnya struktural, itu aparat pengawasan pemerintah daerah seperti inspektorat dan lain-lain, tapi ada juga pengawasan yang sifatnya melekat. Pengawasan yang sifatnya melekat yang condong yang rakyat lakukan itu pengawasan melekat. Masyarakat juga punya hak untuk melakukan pengawasan. Nah, kalau soal dugaan kasus ini, seperti tadi BTP memang benar. BTP yang tadi yang dikatakan belum tentu menjamin bahwa clear and clear. Gitu. Jadi yang itu kita sarankan adik-adik kan Pak dan di Kajati juga kan meminta untuk kalau bisa ada dong tutup berapa kasih dari sana ke situ iya dan ke sana bilang kita makin minta kasih daripada jadi bola liar terus seperti ini kan iya kan lalu terus yang tadi ya masalah-masalah rumah ya sudah mendong datang dan meminta kepada pihak aparat penegak hukum segera tidak apa. Sedangkan yang soal COVID yang tadi ditangani di isolasi di atas kapal memang sama sekali tidak standar, tidak memenuhi standar. Itu kita
lalu kemudian mendong adik-adik menyurati itu ke Pak. Itu ada di situ, tapi adik-adik juga menyurati ke Pak Dodi Gunarto. Ya, iya ya. Dan soal transparansi nanti kita sudah melakukan saat ini. Cuma itu supaya jangan lagi adik-adik ini kalau perlu tindak lanjut bilang Pak, kita besok berangkat. Jadi kalau bisa supaya itu dibalas di sifatnya koordinasi loh, sudah. Kalau bisa tembusan ke adik-adik, nah, supaya dong bertindak, bergerak berdasarkan ini, jangan sampai besok nanti datang lagi toh. Nah iya ya. Nah, jadi yang tadi itu soal moral, yang tadi menunjukkan soal demo kemudian memang betul sih mestinya pemerintah provinsi ini saran tadi ada ini melakukan evaluasi karena di tugas fungsi dari gubernur kepala daerah wakil kepala daerah itu mengkoordinir pemerintahan di kabupaten kota dan termasuk pengawasan itu betul adil. Tapi di atas kita kan ada Pak. Ya kan? Wali Kota Ambon Richard Loenapesi pada hari Jumat 6 November 2020 secara resmi memberhentikan Johan Josephus Marten dan melantik Yakobus Johannes Markus Hahiari sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hukurila, Kecamatan Lei Timur Selatan masa jabatan 2020-2026. Kegiatan pelantikan tersebut dilaksanakan bertempat di ruang rapat lantai 2 kantor Balai Kota Ambon yang turut diikuti Sekretaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dr. Insinyur Api Karyana MSI, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler, Ketua DPRD Kota Ambon Elito Isuta, Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru, para pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Ambon, Camat Lei Timur Selatan, Ketua dan Saniri Negeri Hukurila, tokoh agama, serta unsur terkait. Oleh karena itu, Hukurila ini menjadi contoh inspirasi yang luar biasa bagi penyelenggaraan pemerintahan desa-desa adat yang lainnya. Tentunya saya berharap untuk ini bisa menjadi panutan ya bagi negeri-negeri adat yang lain. Kalau kepala desa itu harus dengan mekanisme pemilihan. Tetapi kalau raja ini Pak Sesdijen ini dipilih atas dasar keluarga yang dipercayakan dari dulu yang memang dilahirkan untuk memerintah pada negeri itu. Di Ambon disebut dengan mata rumah, perintah. Satu hal yang istimewa dari negeri ini juga seluruh masyarakat mengakui dengan ikhlas bahwa yang berhak memerintah mereka itu adalah mata rumah Hahiari. Itu sebuah keistimewaan yang luar biasa. Tidak ada satu pun yang keberatan dan semua mengakui bahwa raja yang berhak memimpin ini negeri adalah bersumber dari mata rumah Hahiari. Tentunya Bapak Raja saya harap betul dari pengalaman ini Pak John ya, saya minta betul supaya sharing, bertukar pikiran dengan mantan raja, terutama untuk menjaga nilai-nilai positif yang sudah ada selama ini yang dicapai oleh negeri. Penghargaan itu juga diberikan karena ini negeri termasuk negeri yang sampai hari ini tetap zona hijau dari COVID. Oleh karena itu banyak hal yang harus kita belajar. Bahkan Pak Kapolda kemarin saya ketemu, beliau menyampaikan salam kepada raja yang lama maupun raja yang baru. Beliau nggak sempat untuk bisa hadir ini karena beliau harus ke Jakarta melaksanakan tugas dinas. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, secara khusus kepada raja baru ini, saya minta untuk betul jaga hubungannya dengan Saniri, ya. Ini hubungan kemesraan yang selama ini dengan Pak John dengan Saniri itu kiranya itu betul-betul diperhatikan betul, diatur itu porsi-porsi kewenangannya, ya. Saniri pun tanggung jawabnya bagaimana,
lalu raja bertanggung jawabnya bagaimana. Kalau ada perbedaan pendapat, duduk sama-sama ya, membangun itu untuk kepentingan negeri secara bersama. Saya tidak akan banyak ngomong karena dong sudah menunjukkan dong punya ya kinerja dan kebersamaan itu yang sangat istimewa. Sekretaris Dirjen Perhubungan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Insinyur Api Karyana MSc, melaksanakan kunjungan kerjanya di Kota Ambon pada hari Jumat 6 November 2020. Kegiatan tersebut diikuti oleh Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi, Ketua DPRD Kota Ambon Elito Isuta, beserta pimpinan OPD terkait. Pada kesempatan tersebut, Karyana menyampaikan terkait dengan hutan adat yang diajukan pemerintah Kota Ambon kepada pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat sangat mengapresiasi ketika masyarakat mempertahankan hutannya dengan menjadikannya sebagai hutan adat. Ia menyatakan ini adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat hukum adat yang memiliki hutan adat. Wali Kota Ambon sudah mengusulkan 2 hutan adat, yaitu Hutan Adat Hukurila dan Hutan Adat Hutumuri. Selanjutnya, pemerintah pusat akan segera memproses sehingga akan diserahkan kepada masyarakat hukum adat yang akan menjaga hutan adat tersebut sehingga kelestariannya tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan hasil hutannya dengan memperhatikan peraturan adat negeri tersebut. Sekalian, ketika kita bicara tentang hutan, salah satunya adalah hutan adat, maka hutan ini tidak lepas dari peradaban manusia sebenarnya. Dan saya yakin di Kota Ambon ini sejak dulu sangat terkenal dengan rempah-rempahnya yang merupakan hasil hutan, bukan kayu dari hutan. Itu sebabnya Ambon atau Maluku sejak lama diincar oleh banyak negara untuk datang ke sini hanya untuk mengambil rempah-rempah yang katanya bisa membuat nikmat dari makanan-makanan yang ada di dunia. Sehingga sebenarnya peradaban masyarakat Maluku dengan hutan itu saya yakin sejak lama sekali sudah terjadi. Artinya keberadaan hutan di masyarakat Maluku, khususnya di Kota Ambon, ini memang sangat besar. Zaman dulu mungkin hutan itu bisa dipakai untuk tempat ketika berperang gitu ya, untuk kita menyelamatkan diri dari musuh. Itu dulu. Tapi kalau sekarang manfaat hutan banyak banget. Ada yang bisa dilihat, ada yang nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu ya kayu, hasil hutan bukan kayu, minyak atsiri, buah-buahan dan lain sebagainya. Tapi ada yang nggak bisa dilihat juga. Ada yang nggak banyak dilihat, misalnya karbon itu nggak bisa dilihat, tapi ada di situ sebenarnya. Kemudian keindahan, tata air dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pak Wali Kota, kami sejak Bapak mengirimkan untuk mengusulkan agar ada 2 hutan adat yang beliau usulkan. Yang pertama adalah hutan adat Hukurila, yang kedua adalah Hutumuri, betul Pak? Hutumuri. Nah, kedua hutan adat ini sudah kami proses Pak Wali, sudah kami proses. Jadi akan disahkan oleh Menteri LHK yang dalam hal ini dikuasakan kepada Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Ini sudah kami proses Pak. Tadi saya cek. Rupanya sudah ada di meja saya Pak, untuk diparap, untuk ditahan begitu ya. Tapi karena saya kesini mohon maaf Pak, bukan jadi alasan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita sahkan. Nah, kembali lagi ke masalah hutan adat. Jadi Pak Wali memang terkait dengan hutan adat ini agak berbeda dengan wilayah hukum adat atau wilayah adat. Pastinya wilayah adat lebih luas daripada hutan adat. Nah, ketika ada hutan adat yang dikelola secara kearifan lokal oleh masyarakat hukum adat di situ, itulah yang kita sebut dengan hutan adat. Artinya kalau hutan adat itu ya ada pohonnya, ada kearifan lokalnya dari masyarakat untuk memelihara dan menjaga hutan itu.
yang biasa kami sebut ada objek, artinya hutannya ada subjeknya adalah masyarakat hukum adat. Satu lagi ada yang namanya regulasinya, regulasi adat yang mengatur tentang hubungan manusia dengan hutan itu secara adat. Nah, kalau ketiga-tiganya ada, itu selesai biasanya, Pak. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana memastikan bahwa hutannya ada, masyarakatnya ada, dan regulasinya ada dan masih dijunjung tinggi oleh masyarakat adat itu. Nah, itulah sebabnya di dalam regulasi pemerintahan harus ada yang memberikan jaminan kepastian atas ketiga itu. Biasanya dalam bentuk perda kalau di kawasan hutan. Perda itu adalah perda dari DPRD dan pastinya dari pimpinan kabupaten atau kota atau mungkin dari gubernur.